Kembali di Mediator Galvay, saya akan update lagi ya berita terbaru di mana 44 pinjol diduga kartel soal bunga bulan Mei di sidang. Wow. Sebelum kita bahas, kartel itu apa gitu loh. Kalian harus tahu dulu. Kartel itu adalah kerjasama, kesepakatan, kolusi secara tersembunyi antara pelaku usaha untuk membatasi persaingan dan menguasai pasar, teman-teman ya. Itulah kartel ya, teman-teman. Jelas nggak? Oke, saya bacakan dulu ya, teman-teman ya. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan 44 perusahaan pinjaman online sebagai terlapor atas dugaan pelanggaran aturan anti monopoli. Platform fintech peer-to-peer lending tersebut diduga mengatur harga. Wow, apakah harga apa yang diatur nih oleh fintech peer-to-peer lending ya, teman-teman ya? Apakah kartel bunga pinjol nih yang mereka atur ya? Oke, saya bacakan lagi ya, teman-teman ya. Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPPU, Deswin Nur menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut sedang dalam proses pemberkasan sebelum menuju persidangan ya. Oke, saya lanjutkan. Jadwal masih belum ada, namun jika mengikuti jumlah hari pemberkasan bisa jadi di bulan Mei, ungkap Deswin saat dikonfirmasi oleh CNBC Indonesia ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Deswin menambahkan bahwa dugaan pelanggaran dalam kasus ini terkait dengan kesepakatan penetapan harga bunga pinjol. Wow, diduga kartel bunga pinjol nih, teman-teman ya. Oke, perilaku yang dipermasalahkan terjadi sebelum tahun 2023. Berarti udah jalan 2 tahun ya, teman-teman ya. Udah dipantau nih, teman-teman. Mungkin puncaknya ini di tahun 2025 ya, dan akan disidang nih 44 pinjol ya, teman-teman ya. Oke. Sebelum kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai bunga pinjaman diberlakukan. Oke, saya bacakan dulu ya biar jelas dulu ya, teman-teman ya. Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen (OJK), Riza Ramdhani menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah KPPU dalam menangani kasus ini. Ya. Menurut OJK, pada awalnya tidak mengintervensi pasar pinjaman daring atau pindar karena prinsip dasarnya adalah interaksi antara penawaran dan permintaan ya, teman-teman ya. Oke. Tapi kita sekarang kontrol di sini. Efeknya juga kontrol ke suku bunga. Karena ada variabel-variabel yang menentukan suku bunga yang kita atur di sini. Kalau pindar udah terlaluan ya, teman-teman ya. Pindar itu kan sebenarnya positif gitu loh, kata Rizal ya, teman-teman ya. Rizal pun mengakui bahwa suku bunga pinjol cenderung tinggi karena dihitung secara harian dan mayoritas tenor pinjaman hanya berlangsung maksimal 3 bulan ya. Meskipun membantu masyarakat, terutama UMKM, banyak yang menggunakan untuk kebutuhan konsumtif, bukan untuk usaha. Oke, saya bacakan dulu ya biar jelas. Adapun dalam tahap penyelidikan awal, KPPU menemukan, nah di sini poinnya, teman-teman, menemukan bahwa Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah menerbitkan pedoman perilaku layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab. Oke. Pedoman itu dinilai mengatur jumlah total bunga ya, teman-teman. Biaya pinjaman dan biaya lainnya tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari pada tahun 2021. Besaran tersebut diatur tidak melebihi 0,4% per hari, teman-teman ya. Oke. Nanti saya tarik kesimpulan ya, saya bacakan dulu ya.
Dari informasi yang dikumpulkan, termasuk dari 5 penyelenggaraan P2P Lending (AFPI) dan Otoritas Jasa Keuangan, KPPU telah mengantongi salah satu alat bukti pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli ya teman-teman. Oke, di sini saya tarik kesimpulan ya teman-teman ya. Jadi untuk KPPU ini dari tahun 2023 ya. KPPU ini kan sebagai pengawas ya, khususnya fintech peer-to-peer lending ya, yang bernaung di bawah AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dari 2023 ini sampai puncaknya 2025, ada dugaan nih, khususnya pinjol yang bernaung di bawah AFPI ya, Pindar ya teman-teman ya. Diduga ada 44 pinjol ya, dugaan sementara ya, melakukan kartel bunga ya teman-teman ya. Sudah saya jelaskan tadi ya, kartel itu apa ya. Kartel itu adalah kerjasama atau kesepakatan kolusi antara pelaku usaha untuk membatasi persaingan teman-teman, dan mereka kuasailah pemasaran gitu loh, pasar lah ya teman-teman ya. Oke. Jadi kemungkinan di bulan Mei nanti 44 pinjol ini akan disidang teman-teman ya. Karena ada dugaan ya kartel bunga pinjol gitu loh ya. Jika buktinya valid ya, kemungkinan pinjol terdaftar di OJK banyak yang tutup atau gulung tikar ya teman-teman ya. Itu poinnya sih yang saya lihat di sini ya. Kalau menurut saya sih saya mendukung lah gitu loh ya. Apalagi kalau ada kartel bunga pinjol, kalau bunga udah diatur ya sesuka dia, tujuannya untuk membatasi persaingan, untuk menguasai pasar, itu udah keterlaluan sih gitu loh ya. Kalau menurut saya seandainya kasus ini naik dan terbukti ya, tutup aja, basmi sekalian ya. Saya sangat dukung gitu loh ya. Mungkin itu ya teman-teman ya, berita terbaru ya, ada 44 pinjol khususnya di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau Pindar lah ya teman-teman ya, pinjaman daring ya, kalau pinjol terdaftar di OJK ya, diduga melakukan kartel bunga pinjol ya. Kemungkinan akan disidang nanti di bulan Mei ini ya teman-teman. Hasil sidangnya seperti apa nanti ini ya, kita lihat. Kalau terbukti ya fix ya, kemungkinan bisa ditutup itu 44 pinjol ini ya. Amblas sudah pinjol terdaftar di OJK ya. Ya mungkin itu dulu ya informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat semuanya.